Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Penjelasan tentang tidur, maksudnya mimpi-mimpi di dalam tidurnya para syekh radhiyallahu rahmatullah alaihim ajmain. Sebahagian masyayikh, sebahagian guru berkata, saya bermimpi bertemu dengan Mutammim ad-Dawraqi. Saya bermimpi bertemu dengan Mutammim ad-Dawraqi di dalam tidur. Mutammim ad-Dawraqi ini salah seorang di antara waliullah. Di dalam tidur mimpi itu saya bertanya kepada beliau, wahai tuanku, apakah yang diperbuat Allah denganmu? Apa yang diperbuat Allah denganmu? Mutammim ad-Dawraqi menjawab, saya dikelilingkan dalam surga-surga. Lalu ditanyakan kepadaku, wahai Mutammim, adakah kamu menganggap baik sesuatu daripadanya surga itu? Saya menjawab, tidak, wahai tuanku. Maka dia berkata, jikalau kamu menganggap baik sesuatu daripadanya surga itu, niscaya saya serahkan kamu kepadanya surga dan saya tidak menyampaikan kamu kepadaku. Jadi ini seseorang guru bermimpi bertemu dengan aulia Allah yang namanya Mutammim. Dalam mimpi itu dia bertanya, bagaimana wahai syekh, wahai Mutammim, Allah menghadapi engkau? Bagaimana Allah memperbuat dengan engkau? Ujar Mutammim, aku dibawa Allah keliling surga. Lalu ditanya, apakah engkau menganggap baik itu surga? Aku jawab kepada Allah, tidak. Maka Allah menjawab, jikalau kamu menganggap baik itu surga, niscaya engkau hanya sampai di surga dan tidak sampai kepadaku. Jadi ini mimpi memberikan pelajaran kepada kita tentang keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Ilmu yang dapat diambil dari mimpi ini adalah keikhlasan tentang beribadah kepada Allah. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena dunia, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mengejar kemuliaan dari manusia. Nah, ini beribadah karena dunia. Orang yang beribadah karena dunia ini belum tentu dia dapatkan dunia yang dikejarnya itu. Belum tentu. Ini beribadah supaya dimuliakan orang, belum tentu orang memuliakannya. Sedangkan surga sudah pasti kada akan didapatnya. Apalagi dia akan bertemu Allah, sangat jauh didapatkannya. Nah, ini karena dia beribadah karena dunia. Nah, kemudian yang kedua, orang beribadah karena surga. Nah, dia beribadah kepada Allah supaya masuk surga. Jadi motivasinya, dorongannya beribadah itu surga. Nah, orang seperti ini akan diberikan Allah dunia, akan diberikan Allah surga, namun tidak disampaikan kepada Allah. Tetapi kalau orang beribadah semata-mata karena menjunjung perintah Allah, atau orang beribadah karena mengharapkan atau mendapatkan keridhaan Allah, ini dapat ketiga-tiganya. Dunia akan didapatnya,
surga akan didapatnya dan dia akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mutammim tadi dikelilingi di surga, dikelilingi akan di surga. Baguslah surga nih, jadi mutammim kada. Nah, jaka yang jadi ikam bagus surga ini saya ikamnya sampai di surga aja, kada sampai kepadaku. Nah, jadi itu artinya kalau kita beribadah hanya terdorong oleh surga, kita akan masuk surga, tapi belum tentu kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beribadah karena ingin dapat keridhaan Allah, kita beribadah karena menjunjung perintah Allah, itu surga pasti didapat dan kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimimpikan Yusuf Ibn al-Husain di dalam tidur. Artinya ada orang bermimpi bertemu Syekh Yusuf bin Husain. Lalu ditanyakan kepadanya dalam mimpi itu, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Kan pian ini sudah wafat, sudah bertemu Allah. Bagaimana Allah memperbuat dengan engkau? Yusuf ibn al-Husain menjawab, diampuni bagiku. Aku diampuni Allah. Diampuni Allah. Ditanyakan lagi, dengan sebab apa? Dengan sebab apa Allah mengampuni engkau? Apakah ada amalannya atau apa bacaannya atau ada apa sebabnya? Ia menjawab, saya tidak mencampur adukkan kesungguhan dengan main-main. Saya tidak mencampur adukkan kesungguhan dengan main-main. Artinya apa? Maksudnya bahwa aku akan mengucapkan sesuatu yang serius itu serius tanpa ada dengan sanda gurau. Artinya kayak Quran itu kan serius. Kadang-kala disanda gurau kan digagayaakan jadi bahan tertawaan. Hadis-hadis Nabi itu perkara-perkara yang jiddin, yang serius. Nah, kadang-kala kita sambil menyampaikan hadis Nabi dengan sambil bergaya, sambil sanda gurau, bertertawaan, kadang-kala. Kalam-kalam aulia, kalamul ulama itu perkataan-perkataan yang jiddin, yang serius, yang mesti disampaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kada bisa disampaikan dengan sambil bertertawaan, sambil sanda gurau. Nah, dengan sebab aku tidak pernah mencampur adukkan yang serius dengan senda gurau, maka akhirnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah, ujar Syekh Yusuf Ibn al-Husain ini. Jadi artinya kadang-kala kita menganggap remeh, menganggap inting, menganggap main-main, senda gurau, bertatawaan, berlucuan. Kalau yang disampaikan itu kalam Allah, yang ditafsirkan itu Al-Quran, yang dijelaskan itu hadis Rasulullah, itu mesti dengan bujur-bujur, dengan serius. Nah, dengan sebab aku demikian maka Allah mengampuni dosa-dosaku, ujar Yusuf bin Husain tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.